Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvia. Saya dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya dari kelompok 13 akan membahas mengenai kebijakan mikro pembangunan pendidikan, yang mana materi ini merupakan mata kuliah dari Politik dan Kebijakan Pendidikan. Baiklah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar kebijakan mikro pendidikan. Apa itu kebijakan mikro pendidikan? Kebijakan secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yakni polis, yang artinya kota. Selanjutnya, kebijakan menurut para ahli merupakan keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Selanjutnya di sini, kebijakan pendidikan adalah aturan-aturan tertulis yang diputuskan oleh pemerintah yang berfungsi untuk mengatur dalam bidang pendidikan ataupun yang berkaitan dengan pendidikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kebijakan mikro pendidikan adalah aturan-aturan ataupun keputusan yang dibuat dan berfungsi dalam tingkat satuan pendidikan ataupun tingkat institusional, yang mana dapat dicontohkan yaitu seperti dalam pendidikan formal, yaitu adanya proses belajar mengajar. Selanjutnya saya akan membahas yaitu mengenai bentuk atau modal kebijakan mikro pendidikan. Yang pertama yaitu kebijakan yang berkenaan dengan fungsi esensial dari sekolah, yang mana kebijakan ini berhubungan dengan kurikulum. Gunanya, kebijakan ini dibuat yaitu untuk mengatur bagaimana kurikulum satuan pendidikan yang baik. Kemudian, kebijakan ini berhubungan dengan rekrutmen ataupun pendaftaran mahasiswa ataupun siswa-siswa yang ada dalam satuan pendidikan. Yang kedua yaitu berkenaan dengan penetapan struktur dan pengaturan lembaga. Jadi kebijakan ini berguna ataupun dibuat dalam satuan pendidikan, yaitu gunanya untuk bagaimana struktur ataupun pengaturan lembaga yang baik dalam satuan pendidikan. Yang ketiga yaitu berhubungan dengan rekrutmen, pekerjaan, promosi, dan supervisi seluruh staf. Jadi kebijakan mikro pendidikan ini dibuat dalam satuan pendidikan, itu berguna untuk bagaimana rekrutmen tenaga pendidik ataupun tenaga kependidikan yang baik dalam satuan pendidikan. Yang terakhir yaitu adanya kebijakan yang berhubungan dengan ketentuan alokasi sumber keuangan dan pemeliharaan. Jadi kebijakan ini dibuat guna untuk mengetahui bagaimana pemasukan ataupun pengeluaran dari keuangan dalam satuan pendidikan itu sendiri. Yang ketiga yaitu saya akan membahas mengenai implementasi kebijakan mikro pendidikan. Apa itu implementasi kebijakan mikro pendidikan? Implementasi kebijakan mikro pendidikan ialah penerapan aturan-aturan atau kebijakan yang dibuat dalam satuan pendidikan atau tingkat institusional guna mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Kemudian di sini ada aspek implementasi kebijakan mikro pendidikan. Yang pertama yaitu siapa yang mengimplementasikan. Dalam pengimplementasi kebijakan mikro pendidikan, kita harus tahu siapa yang mengimplementasikan kebijakan itu sendiri. Untuk satuan pendidikan, tentunya yang mengimplementasikan ataupun yang menerapkan kebijakan itu sendiri ialah pihak-pihak sekolah yang ada dalam satuan pendidikan itu sendiri. Yang kedua yaitu adanya hakikat dari proses administrasi. Dalam pengimplementasi kebijakan mikro pendidikan ini, kita harus tahu bagaimana proses administrasi yang baik dalam pengimplementasi kebijakan mikro pendidikan. Yang ketiga yaitu adanya kepatuhan. Dalam pengimplementasi kebijakan mikro pendidikan, kita harus tahu aturan-aturan yang baik ataupun sesuai prosedur atau tidaknya dalam penerapan kebijakan mikro pendidikan itu sendiri. Yang keempat yaitu adanya dampak dari pelaksanaan kebijakan. Dalam pengimplementasi kebijakan mikro pendidikan, kita harus memperhatikan bagaimana dampak dari pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Apakah berdampak baik ataupun berdampak positif atau negatif dalam pelaksanaan implementasi kebijakan mikro pendidikan. Baiklah, di sini selanjutnya saya akan membahas ataupun menjelaskan mengenai permasalahan dan solusi kebijakan mikro pendidikan. Yang pertama di sini ialah permasalahan.
permasalahan yang dapat kita temui dalam kebijakan mikropendidikan itu yaitu yang pertama adanya korupsi di tingkat sekolah. Korupsi di tingkat sekolah ini bukan hal yang baru lagi dalam satuan pendidikan. Yang kedua yaitu adanya rendahnya prestasi siswa. Jadi, untuk solusi kebijakan mikropendidikan itu sendiri, yang pertama yaitu dapat membangun kontrol sosial di semua level pendidikan yang memungkinkan sekolah terus melakukan perubahan yang lebih baik. Jadi untuk mengatasi dari korupsinya di dalam satuan pendidikan tersebut, kita sebagai pihak dari satuan pendidikan tersebut harus mengontrol sosial bagaimana supaya pendidikan dalam satuan pendidikan tersebut berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu membuat sebuah program perencanaan manajemen keuangan sekolah agar warga sekolah semakin peduli pada setiap rencana yang akan sekolah ditetapkan. Yang terakhir yaitu guru harus mempunyai kedekatan yang baik dengan siswanya supaya kegiatan belajar mengajar dapat terlaksana dengan kondusif sehingga tidak adanya lagi prestasi siswa yang menurun. Baik, sekian dari penjelasan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.